12 alasan kuat kenapa harus bangga menjadi orang Katolik. Apakah kamu Katolik? Jawablah dengan mantap, ya, saya orang Kristen Katolik dan saya bangga. Namun, ada begitu banyak hal yang tidak kita ketahui kenapa kita perlu bangga menjadi Katolik. Ada beberapa alasan kuat kenapa harus berbangga dengan identitas Katolik kita. 1. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas batu karang. Lihat Matius 16 ayat 18 pada tahun 33 Masehi. 2. Rasul Petrus yang menjadi Bapa Paus pertama gereja Katolik, diangkat langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 21 ayat 15-17. 3. Kitab suci atau Alkitab adalah hasil kanon dari gereja Katolik melalui magisterium gereja dan tradisi suci yang tidak dapat salah. 4. Gereja Katolik memiliki 7 sakramen yang berdaya guna dan sah melalui ajaran Kristus sendiri. 5. Gereja Katolik memiliki ajaran dan hukum gereja kanonik yang jelas, sehingga umat dapat mengetahui mana hal yang boleh dilakukan atau tidak, dan mana ajaran yang benar. 6. Dalam misa gereja Katolik, kita makan tubuh Kristus asli 100%, bukan menjadi simbol, tapi benar-benar tubuh Kristus melalui konsekrasi doa syukur agung. Lihat Lukas 22 ayat 19. 7. Dalam Katolik, setiap kita diberi oleh Tuhan malaikat pelindung dan santo atau santa pelindung. Kita dapat meminta tolong kepada malaikat dan santo santa pelindung itu untuk melindungi kita senantiasa. Lihat Keluaran 23 ayat 20. Kita juga bisa berdoa bersama Bunda Maria, Bunda Gereja, yang senantiasa setia mendoakan kita. 8. Gereja Katolik adalah gereja yang satu, tidak terpecah belah. Lihat 1 Korintus 1 ayat 10, seperti doa Yesus agar mereka semua dihimpun menjadi satu kawanan dalam satu gembala. Lihat Yohanes 10 ayat 16. 9. Gereja Katolik sangat kaya akan doa dan devosi maupun liturgi. Contohnya, setiap bulan Mei dan Oktober, bahkan juga setiap hari, umat Katolik berdevosi kepada Bunda Maria dengan mendaraskan doa Rosario, sebagai rasa hormat dan bakti kita kepada Bunda Maria, per Mariam ad Jesum, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. 10. Gembala Gereja Katolik, yaitu penerus Rasul Petrus yang adalah Paus Roma, dalam hal mengajar bersifat infalibel, yaitu tidak dapat salah dan sesat dalam hal iman dan moral. Lihat Matius 16 ayat 19. 11. Kitab suci mengatakan bahwa kita harus berpegang pada dasar ajaran lisan maupun tertulis. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15. Gereja Katolik memiliki 2 ajaran tersebut, yakni ajaran secara tertulis melalui kitab suci, dan ajaran lisan melalui ajaran para bapa gereja atau magisterium gereja dan tradisi suci. 12. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, akan bertahan hingga akhir zaman, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagai bukti gereja Katolik masih kokoh berdiri sejak 2000 tahun yang lalu, walaupun sering mengalami badai dan goncangan, namun tetap kokoh kuat berdiri di atas batu karang. Untuk itu, kita harus bangga menjadi orang Katolik, dan tidak perlu ragu akan status kita sebagai warga gereja Katolik. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.